Jangan uh, jangan dulu. Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan hatiku. Jangan dulu. Stand by, I'll be right there. Penyiaran Himikom mempersembahkan. Oke, balik lagi dalam acara podcast bersama saya Mayang Suradari dan salah satu bintang tamu kita yaitu wanita cantik, penginspirasi dan pemotivasi kita semua. Itu ada siapa? Milenika Ramdhani Putri. Milenika. Jadi boleh hai dulu. Hai. Hai. Milenika. Oke. Boleh dong improv perkenalkan diri, dari jurusan apa gitu. Perkenalkan, saya Milenika Ramdhani Putri, itu dari Administrasi Publik angkatan 2018. Kita seangkatan ya. Ya. Oke Milen, yang saya ketahui kan profil Milen ini seorang perempuan yang ibaratnya itu sosok inspiratif lah ya, dan banyak melakukan kegiatan dan ada bisnis juga. Nah kalau boleh tahu nih, bisnis atau kegiatan apa aja sih yang dilakoni oleh Milen sekarang? Kalau untuk bisnis itu aku sama beberapa teman itu ada bisnis kuliner. Ya. Wow. Namanya Selera Salad. Selera Salad. Itu di situ jualan kayak salad buah, terus ada menu lainnya. Tapi lebih ke salad buahnya sih kalau di Selera Salad ya. Kalau untuk kegiatan lain itu kegiatan apa aja selain bisnis gitu? Kalau kegiatannya itu ada yang kegiatan dari mana nih? Yang sekarang atau yang sekarang yang dilakoni? Sekarang kesibukannya mungkin kayak ngajar anak pensi di beberapa sekolah di Bogor. Mengajar pensi juga ya. Itu pensinya apa? Apa nari? Apa drama? Lebih kayak ke teatrikal, kayak drama musikal, musikalisasi puisi dan lain-lain. Anak seni ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih Milen memilih bisnis kuliner itu dan kenapa sih mau menggeluti bidang kesenian? Kalau untuk alasannya sih memang kayak dari kecil itu emang kayak suka berbisnis. Misalnya kayak waktu TK atau SD itu suka kayak jualin buku-buku. Misal kayak dulu kan kalau dikasih kado ulang tahun kebanyakan buku-buku tulis gitu kan. Karena kebanyakan juga waktu SD atau SMP itu kan mata pelajarannya masih sedikit. Jadi kayak buku-bukunya itu cuman yang kepake aja, terus sisanya tuh kayak dijual-jualin sama teman gitu, dan alhamdulillah ya laku. Jadi dari situ tuh udah kayak senang berbisnis, udah ada jiwa-jiwa bisnisnya. Juga dari orang tua tuh juga dari dunia bisnis semua, jadi ilmu-ilmunya juga dari orang tua sih. Jadi ada panutan juga untuk kegiatan seni itu sendiri. Kenapa sih emang suka juga dari dulu, atau itu terinspirasi, atau itu karena ada profit tertentu, atau gimana tuh? Sebenarnya itu tuh kebetulan waktu SMP tuh ada pentas seni juga kan di SMP. Nah terus jadi kayak dari sana tuh tertarik karena keren, menurut aku keren seni. Terus dari sudah itu waktu itu ngajar dari anak univ juga pelatihnya. Nah, terus dari situ setelah tamat dari SMP jadi kayak diajakin lomba dari pelatih ini, diajakin lomba puisi dan alhamdulillah menang. Itu ada yang nasional juga. Dan terus dari sana itu kayak waktu tamat SMP itu juga diajakin sama mbaknya itu bantuin ngajar yang angkatan berikutnya gitu. Nah jadi dari situ masih berdua nih sama mbaknya, jadi dari situ belajar juga. Terus semenjak mbaknya udah kayak sibuk skripsi dan lain-lain, dia ngasih ke aku. Jadi jadi semuanya full dari penggarapan konsep dan lain-lain udah dari sana. Jadi udah 5 tahun belakang udah di sana. Baru udah ngajarin. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut ya Milan. Untuk ini nggak yang dilakuin sekarang ya, cuma kalau dilihat dari beberapa tahun yang lalu yang udah Milan lakuin, kegiatan-kegiatan yang udah Milan ikutin, itu apa aja sih pengalaman yang berharga bagi Milen? Berharga apa aja, jadi nggak harus terbatas. Ada beberapa sih yang berharga, dan itu tuh kayak merasa beruntung udah bisa ikutin kegiatan itu. Contoh salah satunya itu waktu SMA pernah lolos seleksi Forum Pelajar Indonesia
itu ke Jakarta, itu pesertanya itu satu Indonesia nasional. Keren. Itu pakai seleksi? Ya, seleksi. Itu yang ngikutin kalau nggak salah udah hampir 2000 pendaftar. Yang diterima Hanya 220 Indonesia. Oh, keren. Keren banget. Terus boleh lanjut cerita pengalaman? Jadi di sana kayak seleksi dulu. Dari Bengkulu itu udah juga lumayan banyak, karena tapi dari SMA aku itu belum ada alumni yang ngikutin kegiatan itu, belum ada lulusan situ, jadi nggak ada tempatnya. Jadi kayak iseng aja sih ikut gitu. Tapi alhamdulillah bisa nyelesain seleksinya, dari bikin video, pembuatan esai dan lain-lain. Nah, terus kegiatan yang baru-baru ini juga ada kegiatan nasional waktu 2019 kemarin, itu ada kemah budaya di Yogyakarta. Itu ada beberapa orang dari jurusan administrasi publik yang kesana. Jadi itu kegiatannya apa aja selain kemah-kemah gitu? Itu sebenarnya ada lomba, itu lombanya itu lebih ke kebudayaan. Di situ ada lomba kebudayaan, ya, terus ada kayak bidang-bidang tertentu nih, misal kayak ada bidang pembuatan aplikasi, pembuatan event, jadi di situ lombanya. Jadi dari itu ada keterima 100 kelompok kalau nggak salah yang diberangkatkan ke Jogja. Itu dari situ diseleksi lagi, itu kayak presentasi apa sih sebagai anak muda itu untuk kebudayaan Indonesia sendiri tuh harus seperti apa kontribusinya gitu. Kalau Milen sendiri dalam kelompok Milen berarti otomatis bawa budaya Bengkulu ya? Iya. Ya, itu apa yang Milen tampilin? Kalau kami kemarin nari daerah Bengkulu. Nari ya, apa tuh? Nari kejai. Boleh cobain? Lengkap aja ya nanti. Oh iya. Jadi itu Ya. harganya. Oke. Jadi menarik banget sih Milen, aku ya. Serius deh. Terus juga itu untuk tahun berapa tadi? Yang mana? 2 pengalaman berharga itu. Kalau yang forum pelajar itu di tahun 2017 untuk SMA. Kalau ini baru-baru ini ya 2019 ini sih yang Baru ya. Ya. Kayak Milen ada nggak sih rencana-rencana untuk kegiatannya, aku mau bikin bisnis ini nih, kegiatan ini nih, mau buat ini nih, misalnya apa komunitas, apa forum atau apa gitu. Kalau misalnya ada itu apa, dan kalau misalnya nggak ada itu kenapa gitu. Kalau untuk meneruskan yang kayak bisnis dan lain-lain itu untuk kedepannya kayaknya belum ada rencana yang untuk membesarkan itu. Tapi kalau untuk bisnis kuliner ini, karena mungkin lagi kesibukan kuliah dan lain-lain ya, jadi belum bisa terlalu fokus ke sana. Juga kan aku ada beberapa kesibukan lainnya, seperti kayak kalau lagi ada dapat job ngajar, atau ada kan aku juga lagi buka MUA nih, jadi jadi waktunya itu terbatas untuk terlalu fokus di kuliner itu. Tapi kalau rencana untuk membesarkannya insya Allah sih ke depannya bisa. Ada MUA juga. Ya. Oh, tadi kenapa nggak dikasih tahu di awal? Belajar seni, bisnis selera salad, ada MUA. Wah, itu gimana sih manajemen aktivitasnya? Kalau misalnya yang jualan kuliner itu kan sistemnya tuh nggak ready stock yang setiap hari buat nih, tapi kayak sistem PO itu kan juga melihat kondisi buah yang mau diolah gitu kan. Jadi itu kan nggak setiap hari bikin. Terus juga kayak MUA kan kalau ada yang booking aja kayak gitu. Jadi ngatur waktunya untuk ke kuliah juga kan biasanya kalau make up itu kalau wisuda itu kan pagi subuh gitu ya. Jadi kalau jam 8 itu usahakan selesai udah bisa lanjut ke kegiatan kuliah gitu sampai sore. Itu kalau untuk MUA sendiri itu pure dari Milen seorang atau sama temen juga kayak selera salad? Itu sendiri juga. Ya. Itu di rumah atau Milen ada tempat khusus sendiri salon? Sebelumnya itu orang tua aku juga ada yang punya salon, tapi lebih kayak yang kecantikan gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya insya Allah ini lagi diproses untuk tempatnya, yang di salon itu juga ada space kosong untuk MUA. Tapi untuk sekarang karena belum jadi di rumah gitu. Kalau enggak di salon juga bisa sih, tapi belum di space yang lagi dibangun ini. Daerah mana tuh? Apa? Mungkin bisa Milen sekalian promosi kan? Iya, kalau biar teman-teman semua tahu. Kalau MUA itu bisa di Rawamakmur, kalau di rumah di Merpati 5. Kalau yang salonnya itu insya Allah yang kalau udah buka nanti di Merpati 1. Sama-sama Rawamakmur. Semoga sukses dan berjalan lancar. Amin. Kita ke pertanyaan terakhir ya. Yang tegang.
pertanyaan terakhir itu, Milen sebagai wanita muda yang penuh aktivitas, bisnis, dan istilahnya tuh bisa jadi motivasi dan penginspirasi semua wanita yang ada di luar sana. Boleh dong Milen kasih tahu pesan atau kesan bagi seluruh wanita, perempuan, pelajar, milenial di luar sana gitu, untuk beraktivitas, untuk berkegiatan, untuk jangan takut untuk berkreasi gitu. Kalau untuk pelajar sendiri atau untuk mahasiswa atau pelajar di Indonesia itu, kalau menurut aku jangan pernah berhenti untuk mencari pengalaman. Apapun itu, walaupun bakal itu menjadi pengalaman yang buruk, tapi dari pengalaman yang buruk ini akan menjadi pelajaran yang penting untuk kedepannya gitu. Kalau untuk berkreasi, pokoknya kita sebagai pelajar mahasiswa itu harus tetap mengembangkan apa sih minat bakat kita gitu. Soalnya kan itu yang di luar di mata kuliah gitu kan, jadi kembangin terus apa minat dan bakatnya, karena untuk mencari pengalaman itu akan sangat berpengaruh untuk kita kedepannya di zaman seperti sekarang ini gitu. Apalagi lihat persaingan semakin ketat ya. Ya, Moto hidup Milen apa nih kalau boleh tahu? kalau aku sih jangan pernah berpikir untuk menjadi orang lain, karena kita bisa menjadi lebih baik dengan diri kita sendiri. Karena kita adalah kita ya. Ya, kita adalah kita. Oke. Jadi teman-teman semua, sobat penyiaran, kita sudah berdiskusi dengan salah satu bintang tamu kita yang sangat cantik ini. Semoga aja kita semua yang menonton ini bakalan terinspirasi, bakalan termotivasi, dan lebih terbuka pemikirannya. Untuk Milen, terima kasih udah menyempatkan waktunya. Maaf banget kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi atau agak ribet atau aku terlalu tegang atau ya seperti apapun itu. Terima kasih banget. Oke, sebelum ini kita tutup, boleh dong dadah-dadah sama mereka? Dah.